Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang company internal and external analysis di perusahaan tempat rekan kami bekerja di GT Indonesia. Next. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Anissa Andira, Hairana Prima Amrtia, Yeni Nazia, dan Muhammad Zarman Mumtaz. Next. Selanjutnya tentang GT Indonesia. Jadi GT Indonesia ini sudah lebih dari 20 tahun beroperasi sejak tahun 1992. Kemudian dia merupakan perusahaan global yang memiliki ratusan cabang di berbagai belahan dunia seperti Afrika, Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia Pasifik, yang salah satunya ada di Indonesia. Mengenai company profile GT Indonesia. Jadi di tahun 1992 tadi sudah disebutkan GT berada di Indonesia. Kemudian di tahun 2011 mengadakan perubahan struktur organisasi dengan tujuan baru yaitu menjadi kontributif aktif untuk pengembangan profesi akuntansi dan praktik bisnis di tanah air. Di tahun 2015 GT Indonesia berkembang menjadi 16 mitra dan lebih dari 250 profesional dengan daftar klien prestisius termasuk perusahaan-perusahaan milik negara dan industri multibisnis. Di tahun 2017, GT menjadi firma akuntansi terbesar ketujuh secara global dengan pendapatan lebih dari 5 miliar US dollar. Mengenai company value dari GT ini, dia memiliki clear yaitu collaboration, yaitu dia menyelaraskan tujuan bersama untuk bersatu memberikan pengalaman yang berkualitas bagi klien dan tim tanpa batasan. Kemudian ada leadership yang menunjukkan kompetensi kepemimpinan untuk berkomitmen pada keberhasilan klien. Setelah itu ada excellence, yaitu dia berbeda dari segi inovasi dan pendekatan berbasis solusi yang ditunjukkan untuk mencapai hasil yang melebihi harapan. Itu ada agility, yaitu GT Indonesia mampu beradaptasi, mengantisipasi, dan merespon dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan klien yang kompleks dan perubahan pasar serta profesi. Kemudian ada respect, yaitu membangun hubungan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan serta menghargai kontribusi setiap orang. Dan terakhir ada responsibility, yaitu menyadari dampak yang dimiliki sehingga berhati-hati dalam mengambil tindakan dan sangat bertanggung jawab dan menyadari setiap keputusan merupakan investasi masa depan bagi perusahaan. Selanjutnya ada Michael Porter Five Forces bagi GT Indonesia, itu di industri rivalry-nya dia medium. Kemudian di trade of new entrance-nya dia low, trade of substitutes-nya dia medium. Kemudian di bargaining power of buyers-nya dia low, dan bargaining power of seller-nya dia low. Kita bahas dari rivalry industri-nya. Kenapa dia medium? Karena GT Indonesia ini merupakan concentrated industri yang bergerak di bidang jasa untuk audit dan jaminan, pajak dan bea cukai, advisory, dan salah satu yang membedakan GT Indonesia dengan perusahaan KAP lainnya adalah business process solution dan juga ada dia legal. Nah, pelayanan GT Indonesia dipakai oleh berbagai perusahaan domestik, perusahaan joint venture asing yang berada di Indonesia dan memiliki standar dunia. Kemudian untuk trade new entrance-nya, kenapa dia low? Karena KAP secara keseluruhan adalah concentrated industry yang bergerak di bidang jasa untuk audit laporan keuangan berdasarkan kemampuan auditor yang profesional, sehingga untuk new entrants cukup sulit jika bersaing dengan perusahaan yang sudah memiliki nama seperti GT Indonesia. Kemudian untuk trade of new substitutes-nya dia karena KAP GT Indonesia itu merupakan KAP yang termasuk perusahaan audit multinasional yang cukup besar di Indonesia, namun keberadaannya ini belum sebesar Big Four yang udah secara global mendunia. Kemungkinan ada klien itu memilih mereka yang Big Four ini cukup besar, makanya dia medium. Kemudian buyer power itu kekuatan dia low. Kenapa? Karena kekuatan klien dalam hal ini cukup rendah karena klien tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan harga jasa yang diberikan dalam industri KAP. Kemudian supplier power-nya itu low.
Jadi bagi setiap perusahaan jasa audit atau KAP ini memiliki segmentasi klien tersendiri, jadi beda-beda. Namun pada hal ini sebagai penyedia jasa mereka nggak bisa secara bebas menaikkan harga karena industri ini memiliki kode etik yang harus dipatuhi dan produk-produk setiap KAP itu hampir sama, hampir mirip-mirip. Ya, kemudian selanjutnya ada internal analysis di mana, terdapat beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada strength and weakness, terus kemudian ada value chain, lalu ada resource based view yang terdiri dari resource, capabilities, and priorities, lalu kemudian ada VRIO, dan juga yang terakhir ada competitive advantage pyramid. Next. Ya, jadi seperti yang kita tahu, strength sendiri itu adalah kekuatan dari suatu perusahaan yang lebih unggul dibandingkan dengan, kompetitornya. Nah, di mana dalam hal ini, apa namanya, strength yang dimiliki oleh GT sendiri itu adalah yang pertama, GT has so many branches all around the world. Jadi, dia ini memiliki banyak cabang di mana, terdiri dari sekitar 6.300 karyawan di seluruh dunia dan juga, GT sendiri memiliki cabang di sekitar 130 negara. Lalu kemudian Grant Thornton provides a lot of professional financial services with a lot of experts. Nah, jadi, GT ini emang menyediakan jasa berupa, audit, kemudian tax and custom, lalu ada juga, business process solutions, dan juga ada business advisory. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan yang dimiliki GT, yaitu adalah, business process solution, karena nggak semua, KAP itu provide jasa tersebut. Lalu selanjutnya ada high quality, audited financial statement, di mana, GT ini selalu berupaya untuk me memberikan kinerja-kinerja terbaik, terutama dalam jasa auditnya dia akan selalu, menghadirkan karyawan-karyawan yang memiliki kemampuan atau pengalaman-pengalaman yang sudah memiliki pengalaman yang lama di bidangnya. Lalu kemudian, Grant Thornton ini provides client with practical and actionable, advice in tax service. Jadi mereka ini provide, tax service juga, yaitu biasanya mereka ini, provide tax compliance, kemudian dispute. Nah, hal-hal tersebut itu, bisa mereka lakukan baik dalam negeri maupun internasional. Lalu selanjutnya ada Grant Thornton provides different solution in business strategic. Jadi, GT ini akan bekerja sama dengan GT dalam negeri dan juga GT Indonesia dan juga GT yang ada di luar negeri atau cabang-cabangnya, di mana mereka ini akan bekerja sama untuk, apa namanya, provide modern design untuk suatu bisnis. Jadi mereka ini akan menentukan bisnis apa sih, strategi bisnis apa sih yang cocok untuk klien mereka gitu. Kemudian dari setiap keunggulan pastinya akan ada weakness-nya ya. Kemudian di sini kalau GT itu weakness-nya ada working hours-nya, dia, memang working hours-nya itu, kurang work life balance. Jadi, mereka memang terlalu padat kerjanya. Kemudian next ada workload, di mana mereka ini masih kurang jelas workload-nya. Jadi misalkan di tax team itu ada beberapa tim. Nah, jadi di dalam timnya ini, mereka ini bisa, kecampur gitu kerjaannya. Jadi ada yang satu tim ini mereka bisa ngerjain dispute, bisa ngerjain compliance juga. Jadi, alangkah lebih baiknya itu mereka lebih baik dibagi per tim aja pekerjaannya, gitu. Next. Kemudian ada, value chain, di mana value chain sendiri itu merupakan sebuah rangkaian kegiatan bisnis dan, yang ada di setiap tingkatan akan meningkatkan nilai baru pada barang atau jasa yang ditawarkan. Di mana, value chain yang, terjadi dalam Grant Thornton Indonesia ini yang pertama itu ada, client interview, di mana dalam client interview ini, mereka ini akan melakukan diskusi terkait, apa namanya, pekerjaan apa yang akan dilakukan. Kemudian, di client interview ini juga akan ada kemudian selanjutnya akan ada project engagement, yaitu penentuan kayak quotation harga dari proposal yang akan dikerjakan, project yang akan dikerjakan. Lalu selanjutnya kalau misalkan mereka udah agree, udah deal-deal-an, lalu selanjutnya ada functional interview. Di dalam functional interview ini kita lebih ingin tahu, klien kita ini berada di industri apa, terus juga mereka menjalankan, bisnis yang seperti apa gitu.
Lalu selanjutnya setelah functional interview lanjut ke proses pengerjaan proyeknya. Nanti di dalam proses pengerjaan proyek itu juga pasti masih ada tetap ada discuss dengan kliennya, lalu nanti di akhir akan ada output-nya. Setelah output juga kita masih provide konsultasi, jadi mereka masih tetap bisa konsultasi apabila ada pertanyaan tambahan gitu. Next. Selanjutnya ada resource based view, di mana resource itu yang pertama, resource based view ini ada 3 poin. Yang pertama ada resource, di mana Grant Thornton Indonesia sendiri memiliki sumber daya manusia yang expert sesuai dengan bidangnya, dengan pengalaman yang lama serta memiliki pemahaman dan penguasaan yang tinggi. Jadi GT ini bagusnya adalah mereka selalu menerapkan employee training kepada karyawan-karyawannya. Jadi mereka ini lebih cenderung untuk berinvestasi ke karyawannya. Jadi karyawan ini diberikan banyak training dan juga sertifikasi gitu juga bisa di-provide oleh mereka. Kemudian selanjutnya ada capabilities, di mana kemampuan yang diberikan oleh GT adalah memberikan layanan financial service terbaik se-Indonesia yang selalu mengedepankan efektivitas dan juga kemudahan bagi klien. Lalu selanjutnya ada priority, di mana priority sendiri ini Grant Thornton sendiri selalu menjunjung tinggi code of conduct-nya, yaitu seperti yang dimention sebelumnya, yaitu adalah clear yang terdiri dari collaboration, leadership, excellence, agility, respect, and responsibility. Kemudian next ada prior analysis, di mana di prior analysis ini yang pertama resource or capability-nya itu ada audit service, ada tax service, dan business advisory. Dari segi valuable-nya ini semua yes, lalu rarity-nya no, kemudian ada inimitable-nya yes, lalu organize-nya yes, dan juga yang terakhir impact on competitive advantage-nya ada realized competitive advantage. Next, itu ada kemudian ada competitive advantage pyramid, di mana yang pertama ini ada what is the company good at. Nah, Grant Thornton sendiri ini menyediakan jasa-jasa berupa jasa audit, kemudian tax and custom, terus juga business process solution, dan juga business strategy. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal yang di mana GT ini spesialis di bidangnya. Kemudian, what resource and capabilities create those strength, di mana perusahaan ini memiliki banyak cabang di seluruh dunia, yang di mana hal ini merupakan hal yang baik untuk GT supaya mereka akan mendapatkan jaringan dari seluruh dunia. Lalu kemudian, how does company create value for customers? Nah, mereka ini memberikan pelayanan-pelayanan audit terbaik dengan cara mereka ini merekrut karyawan dari berbagai macam negara. Jadi mereka nggak hanya dari Indonesia aja gitu. Jadi hal-hal tersebut merupakan hal yang bagus bagi Grant Thornton Indonesia tentunya. Lalu selanjutnya, what priorities support those resource and capabilities. Nah, caranya yaitu adalah dengan mengembangkan pelayanan hingga mereka ini membuka cabang di luar negeri. Gitu. Next. Selanjutnya ada analisis eksternal. Di sini kami akan menjelaskan opportunity dan threats-nya dari beberapa aspek berikut. Next. Yang pertama ada complementary products or service. GT memiliki hubungan yang sangat erat dengan cabang internasional dan beberapa konsultan yang sudah sangat terpercaya. Hal ini bisa menjadi peluang oleh GT untuk lebih banyak dikenal dan dipercaya oleh masyarakat. Next. Untuk Political, Legal, and Regulation Force, perusahaan ini yaitu GT Internasional yang sudah memiliki banyak cabang di negara-negara tetangga. Oleh karena itu, kekuatan politik atau hukum yang dimiliki oleh jasa konsultan dan asuransi ini memiliki kekuatan yang besar ditambah dengan adanya para konsultan serta asuransi yang telah disumpah dan memiliki perjanjian hitam di atas putih dengan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya ada socio atau cultural force. GT merupakan perusahaan global di jasa audit, tax, dan advisory yang kembali masuk dalam kelompok perusahaan terbaik di dunia yang ramah,
terhadap karyawannya yang berjumlah ratusan ribu. Hal ini ditegaskan dengan pencapaian GT selama 12 tahun berturut-turut yang selalu masuk ke dalam ranking Working Mother 100 Best Companies 2017 dari Working Mother Media. Selain itu, GT juga masuk ke dalam kelompok Top 50 World's Most Attractive Global Employee in 2017 berdasarkan Universum Talent Survey. Next. Selanjutnya ada technological change. Teknologi-teknologi yang baru telah mempengaruhi bisnis dengan 3 cara utama. Yang pertama, adanya peningkatan timeliness atau tanpa batasan waktu dan kuantitas dari informasi tersebut yang menaikkan kecepatan dan efektivitas dari proses pembuatan keputusan. Yang kedua, adanya komputer yang dapat membuat data-data secara akurat dan tidak menyimpang dan tersedia bagi semua pihak. Yang ketiga, adanya komputer yang memiliki kemampuan untuk membagikan informasi yang mendukung pembuatan keputusan tim pada level bawah dari hierarki sebuah organisasi. Selanjutnya ada general economic condition. Modal usaha yang digunakan untuk membangun sebuah bisnis memang tidaklah sedikit dan membutuhkan banyak biaya. Ditambah apalagi apabila adanya pengeluaran biaya tak terduga. Next. Untuk ecological atau natural environment, di sini target klien untuk GT itu meliputi beberapa perusahaan yang berbisnis di bidang konstruksi, distribusi, energi, jasa keuangan, makanan dan minuman, perawatan kesehatan, penyantunan dan restoran, ilmu kehidupan, manufaktur, organisasi nirlaba, ekuitas swasta, sektor publik, teknologi, serta transportasi. Untuk global competitive force, di sini kekuatan-kekuatan kompetisi bisa dijadikan GT sebagai peluang agar perusahaan lebih termotivasi dan dapat mengeluarkan lebih banyak ide serta masukan untuk terus berkembang di kemudian harinya. Next. Selanjutnya ada di bagian treatnya. Untuk di complementary products or service, yaitu ancaman tidak kriminal, huru-hara, dan ancaman-ancaman lain yang berasal dari luar yang dapat mengganggu bisnis tersebut. Next. Lalu ada political, legal, and regulation force. Dengan adanya backingan politik yang kuat, hal tersebut menyebabkan peraturan yang kuat pula. Hal ini bisa menjadi senjata makan tuan bagi perusahaan karena jika terkena masalah dan sampai ke ranah hukum, image GT bisa dipertaruhkan. Next. Lalu ada sosio. Dengan adanya pencapaian yang diraih oleh GT, hal tersebut merupakan suatu ancaman karena perusahaan lawan mengerti kelebihan dari GT yang perlu ditiru dan dijatuhkan. Perusahaan lawan akan meniru perilaku baik. Perusahaan lawan akan meniru perilaku baik dan ramah terhadap karyawan yang mempelajari cara GT hingga akhirnya dapat mengerti pola yang digunakan GT untuk meraih penghargaan. Next. Lalu ada technological change. Perusahaan akan mendapatkan penyerangan dari oknum cyber dengan mematikan sistem bisnis atau membuat bisnis menjadi offline sehingga tidak bisa berjalan. Pada hal ini, oknum cyber akan menyerang pada perangkat lunak yang telah terinstall. Kemudian, oknum cyber akan meminta tebusan sejumlah uang. Jika perusahaan tidak mengabulkan permintaannya, maka oknum cyber akan memberikan ancaman berupa membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Next. Lalu ada general economic condition. Resiko ini dalam mengelola keuangan bisnis, proses keuangan manual dalam pengembangan bisnis bisa menjadi ancaman karena resiko seperti salah hitung, estimasi, dan juga bisa juga kehilangan. Lalu global competitive force. Kekuatan kompetisi bisa diimbangi dengan perusahaan pesaing dengan mengikuti berbagai macam perubahan globalisasi. Next. Lalu ada ecological. Biasanya target klien ini mengerti bahwa dirinya bekerja pada bidang yang harus menggunakan konsultan atau jasa asuransi. Mereka sudah mencari dan mulai menggunakan jasa pesaing yang lebih lokal dan dikenal dengan masyarakat. Next. Ini adalah bukti bahwa rekan kami bekerja di perusahaan GT Indonesia. Next.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya.